Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Wafira Syafitri dari kelas 11 absen 21. Di sini saya akan memaparkan kepahaman saya tentang istilah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila menjadi dasar negara, dan peristiwa perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Istilah Pancasila. Menurut Darmo Diharjo, istilah Pancasila sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yakni pada abad 14. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan MPU Prapanca dan buku Sutasoma karangan MPU Tantular. Dalam bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti aturan. Pancasila berarti rangkaian 5 aturan tentang dasar atau prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 29 April, BPUPKI diresmikan. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Pada sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila, maka saya akan menjelaskan sidang yang pertama. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sang In yang dikenal sebagai Gedung Pancasila di Kompleks Bangunan Kementerian Luar Negeri Rakyat Indonesia. Sidang pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan melakukan pembahasan dasar negara di 29 Mei 1945. Di sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. 3 tokoh tersebut ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan tersebut ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di usulan tertulis, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya ada Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Urutan dasar negara yang diusulkan oleh Supomo yaitu 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan istilah Pancasila yang berdasarkan pada ide kebangsaan, yaitu internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Usulan dari Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut, yang dimana rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945
oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila inilah yang menjadi dasar negara kita yang sudah kita kenal sekarang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.